Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, malam. Malam salam Kak sejahtera Indah. untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil final project Deterministic Optimization Stochastic Process. Baik, sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan tim terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Diki Nur Iksan. Yang kedua ada saya sendiri, Indah Permatasari. Yang ketiga Kak Iman Sugiman. Yang keempat ada Kak Lutfi Ardiansyah. Dan yang kelima ada Kak Zaplin Rian Zonatan. Baik, selanjutnya yang pertama akan dipresentasikan oleh Kak Zaplin. Dipersilakan Kak. Ya, deskripsi masalah. Proyek ini mengatasi dua tantangan operasional utama yang harus dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, optimalisasi lokasi pabrik atau deterministic optimization. Yang pertama, perusahaan perlu memiliki lokasi pabrik yang paling efisien dari empat opsi lokasi, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Sonoma. Yang kedua, tujuan kami adalah meminimalkan total biaya operasional termasuk biaya pembelian, bahan baku, kargo, dan biaya transportasi produk jadi. Dan yang tiga, kami menggunakan model linear programming atau LP untuk mencari lokasi paling optimal biayanya. Dan tantangan yang kedua adalah efisiensi staf di pusat distribusi, stochastic process. Yang pertama, masalah kedua adalah pengelolaan sumber daya manusia, staf di pusat distribusi. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah staf dari 5 staf menjadi 4 staf untuk efisiensi biaya. Namun kami harus memastikan pengurangan staf ini tidak menurunkan kualitas layanan atau meningkatkan waktu tunggu pelanggan. Kami menganalisis ini menggunakan model teori antrian MMS dengan memperhitungkan biaya staf $40.000 per jam dan biaya waktu tunggu pelanggan $15.000 per jam. Bisa dilanjut slide-nya, Kak. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya adalah untuk membuat model linear programming yang bisa menentukan lokasi pabrik dan menghitung total biaya pengiriman. Dan yang kedua, untuk mencari yang terbaik, membandingkan semua skenario untuk menemukan total biaya pengiriman dan lokasi pabrik yang paling mini, paling minimal. Manfaatnya adalah memberikan saran lokasi pabrik yang terbaik agar biaya operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Bisa dilanjut, Kak, slide-nya. Modeling dan formulasi. Yang pertama ada data masalah. Analisis ini memerlukan data kuantitatif spesifik untuk mendefinisikan kasus dan memungkinkan perhitungan yang akurat. Data kritis tersebut meliputi LP atau nilai spesifik untuk biaya unit bahan baku, kapasitas pabrik, jarak pengiriman, dan permintaan pelanggan. Yang kedua, antrian MMS, parameter model laju, laju kedatangan 20 per jam, dan laju layanan 15 per jam per stop. Biaya stop 40.000 per jam dan biaya tunggu pelanggan 15.000 per jam. Variabel penentu terdapat dua jenis variabel utama, yaitu LP, variabel biner memilih atau tidak memilih lokasi pabrik, dan variabel kuantitas beberapa ton produk yang dialokasikan dari pabrik terpilih ke setiap pelanggan. Yang kedua ada antrian MMS, variabel penghubung yaitu jumlah staf yang akan dialokasikan, 4 atau 5 orang. Yang kedua ada fungsi objektif. Model ini memiliki dua fungsi objektif utama yang harus diminimalkan secara independen, kemudian digabungkan menjadi fungsi objek satu atau fasilitas dan logistik untuk meminimalkan biaya, biaya total tahunan, biaya operasional atau pembelian fasilitas ditambah biaya pengiriman atau logistik. Fungsi objektif yang kedua atau sistem antrian untuk meminimalkan biaya total sistem layanan, biaya operasional staf ditambah biaya penalti atau tunggu pelanggan. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaplin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri.
Yang tadi sudah dipresentasikan oleh Kak Zaplin, modeling dan formulasi, yang kita ingin bahas yaitu batasan lokasi atau linear programming. Linear programming. Kami memastikan bahwa total produksi dari pabrik terpilih tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan atau 20.000 ton. Dan bahwa semua permintaan pelanggan terpenuhi 100%. Yang kedua ada batasan antrian atau MMS. Kami memastikan stabilitas sistem laju layanan harus lebih besar dari laju kedatangan. Lalu ada model objektif keseluruhan. Secara keseluruhan tujuan kami adalah meminimalkan total biaya gabungan Z total sama dengan Z1 ditambah Z2 yang mengintegritaskan keputusan lokasi pabrik berdasarkan Z1 dengan keputusan jumlah staf optimal berdasarkan Z2 untuk mencapai efisiensi biaya tertinggi di seluruh perusahaan. Nah, data-data eh, data-data ini kita input di solver. Lalu kita masukkan seperti Yuma AZ, Fresno CA, Tucson AZ, Pomona CA, dan ada di mainnya ya. Kita masukkan di tabel kosong untuk perencanaan jumlah pengiriman produk ke customer. Lalu selanjutnya, setelah dimasukkan data-data tersebut, dilanjut Mas, slide-nya. Nah, lalu kemudian gunakan rumus pada tabel biaya di main, ketik sama dengan sum, dan menggunakan rumus juga tabel capacity, membuat kolom kosong, kemudian buka solver, masukkan set objektif, kemudian pilih kolom objektif, masukkan by change variable sales, kemudian klik add, masukkan cell reference, gunakan sama dengan, masukkan constraint, klik add, masukkan constraint lagi, yang kedua, masukkan cell reference, gunakan sama dengan masukkan constraint. Kemudian pilih simplex LP, klik solve, maka nanti hasilnya akan keluar seperti di tabel berikut ini, yang dimana objektifnya memiliki 8 juta 4.825.400. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lutfi. Dipersilakan, Mas. Ya, terima kasih Kak Indah. Untuk selanjutnya itu optimization proses dengan software. Yang dimana hasil optimasi dari software menunjukkan bahwa untuk mencapai biaya minimum diperlukan operasi gabungan dari empat pabrik, seperti pada tabel terlampir ya. Lalu kombinasi alokasi yang dihasilkan oleh software merupakan solusi paling efisien karena satu, Fresno CA ditetapkan untuk melayani seluruh pesanan dari Jones dengan total 3.900 unit, mencakup semua jenis produk seperti reguler, green onion, dan juga party mix. Lalu yang kedua, sedangkan Takson AZ fokus menangani permintaan dari Yesco dan Square Q dengan total 8.000 unit untuk ketiga jenis produk yang sama. Lalu yang ketiga, sementara itu dua lokasi lainnya seperti Yuma AZ dan juga Pomona CA tidak digunakan dalam hasil optimasi. Hal ini karena biaya pembelian bahan baku dan juga ongkos pengiriman dari kedua lokasi tersebut lebih tinggi dibandingkan Fresno dan Tucson. Boleh dilanjut, Mas? Lalu sensitivity testing dengan software, skenario pengujian. Kami melakukan pengujian dengan mensimulasikan beberapa skenario perubahan data, termasuk mengetahui pengaruh kenaikan biaya pengiriman per ton mil terhadap total biaya operasional dan juga lokasi optimal produksi. Untuk hasil ujinya yaitu hasil pengujian menunjukkan bahwa model optimasi ini bersifat robust atau tangguh dan sangat stabil. Seperti yang kita ketahui, kenaikan biaya transportasi tidak mengubah lokasi optimal seperti pada Fresno dan juga Tucson, tetap paling efisien. Lalu, total biaya operasional meningkat secara proporsional terhadap kenaikan biaya per ton mil. Dan yang terakhir yaitu tingkatkan efisiensi pabrik untuk mengurangi ketergantungan pada biaya transportasi. Dari itu semua, maka kita tarik kesimpulan yaitu struktur jaringan distribusi stabil dan efisien, meskipun terjadi perubahan biaya logistik. Lalu perusahaan dapat fokus pada seperti diantaranya yaitu penghematan energi dan efisiensi armada, optimalisasi rute pengiriman, dan juga investasi jangka panjang untuk berkelanjutan operasional. Boleh lanjut, Mas. Lalu untuk proses data, seperti yang kita ketahui, untuk arrival rate-nya itu 20 pesanan, untuk service rate-nya itu 60/4 sama dengan 15 jam, untuk number of servernya yaitu 5, untuk server cost-nya 40.000 dan juga waiting cost-nya 15.000. Berikut kita lampirkan tata cara penggunaannya. Yang pertama, pilih waiting lens yang terdapat pada modul 3, kemudian pilih MMS dan nanti akan muncul seperti pada gambar terampir ya. Lalu untuk yang kedua, masukkan title 5 kasir, kemudian cost analisisnya, pilih use cost,
kemudian klik OK. Setelah itu nanti akan keluar tabel seperti pada gambar terlampir. Yang ketiga, isi parameter dan value sesuai dengan data yang kita peroleh. Dan juga kalau sudah kita klik solve pada bagian status bar dan nanti akan muncul hasil analisisnya seperti pada gambar di sampingnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Diki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan data dengan POM-QM. Kita melakukan yang pertama itu pengujian 5 staff, 4 staff, dan 3 staff. Yang untuk yang 4 staff ini sama penjelasannya seperti yang tadi, hanya yang dirubah itu di number of servernya, dirubah menjadi 4. Terusnya pilih waiting list seperti tabel terlampir. Kemudian masukkan titel 4 kasir. Nanti akan muncul tabel seperti gambar di PowerPoint ini. Habis itu isi parameter, value, sesuai dengan data yang diperoleh. Kemudian klik solve. Nanti akan muncul hasil analisis dari POM-QM-nya. Boleh dilanjut, Mas? Untuk pemrosesan data dengan 3 staff itu sama caranya, kurang lebih kayak di pakai 5 staff, 4 staff. Nah, bedanya yang kalau pakai 3 staff itu dibedain di number of servernya aja. Itu kita pilih, kita jadi number of servernya itu dibikin 3. Untuk tata caranya kurang lebih sama. Boleh dilanjut, Mas? Untuk optimization proses itu dengan POM-QM, perusahaan yang awalnya itu menggunakan 5 staff untuk menjamin layanan cepat, namun analisis teori antrian MMS menunjukkan bahwa konfigurasi ini tidak efisien terhadap biaya. Yang pertama itu dengan mengurangi menjadi 4 orang, total biaya operasional turun signifikan dari sekitar kurang lebih itu $200.000 menjadi $160.000. Dampak layanannya itu waktu tunggu pelanggan tetap signifikan dan kualitas pelayanan tidak menurun secara berarti. Batasan bawahnya itu percobaan pengurangan ke 3 staff itu dapat menghasilkan peningkatan probabilitas pesanan dalam sistem antrian yang menjadi 4,08%, 8,04%. Nah, itu melampaui batas kebijakan kualitas layanan, yaitu kurang dari 6%. Kesimpulan optimal itu di sini perusahaan itu memilih 4 staff ya. Mungkin ini hasil dari analisis bukti yang paling efisien karena mencapai keseimbangan optimal antara biaya operasional minimum dan kualitas layanan yang masih sangat tinggi. Boleh selanjutnya, Mas? Lanjut di sensitivity testing. Dari uji sensitivitas ini bisa kita lihat dari tabel. Yang tabel pertama itu ada skenario perubahan, rekomendasi aksi, sama alasan. Yang pertama, skenario perubahannya itu ketika dalam kondisi normal. Terus rekomendasinya itu tetap mempertahankan 4 staff. Alasannya pilihan yang paling efisien biaya. Bisa menghemat biaya sekitar $40.000 tanpa mengorbankan kualitas. Terus skenario keduanya itu lonjakan pesanan lebih dari 10%. Rekomendasi aksinya itu kita di sini menambahkan staf menjadi 5. Alasannya itu beban kerja mulai terasa padat. Terus sama penambahan staf dapat menjaga kelancaran proses dan meminimalkan waktu tunggu. Terus skenario yang ketiga itu meningkatkan biaya tenaga kerja. Rekomendasi yang kami ajukan itu tetap mempertahankan pas staf dengan alasan menekan biaya operasional. Terus skenario yang keempat ini prioritas
layanan mutlak. Rekomendasi aksinya itu di 5 staf. Alasannya itu jika waktu tunggu pelanggan dinilai sangat krusial dan memiliki dampak tinggi, itu dapat dapat memicu kepuasan atau kehilangan pelanggan. Dari kesimpulan yang tadi saya paparkan, mungkin yang pasti adalah pilihan volume pesanan normal. Terus yang untuk 5 staf berfungsi sebagai strategi kondisi yang ideal untuk diaktifkan saat, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Kak Diki. Selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Iman. Ya, terima kasih Kak Indah, Kak Diki telah dijelaskan. Jadi saya akan mengambil kesimpulan. Nah, untuk penerapan metode optimasi deterministik ini dan proses stokastik telah berhasil memberikan solusi kuantitatif yang efisien untuk permasalahan perusahaan tersebut. Nah, model linear programming berhasil mengidentifikasi kombinasi lokasi pabrik Yuma, Fresno, Tucson, Pomona, dan alokasi produk yang menghasilkan total biaya minimum $4.825.400. Keputusan ekspansi kini lebih terukur dan juga rasional, didukung oleh uji sensitivitas yang menunjukkan stabilitas model. Kemudian, analisis MMS membuktikan bahwa konfigurasi 4 staf adalah yang paling efisien biayanya. Pengurangan staf dari 5 menjadi 4 mampu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Kurang lebih menghemat sekitar $40.000 tanpa mengorbankan kualitas pelayanan, baik itu waktu tunggu, tetap sangat rendah. Kemudian untuk sarannya, yang pertama, bidang logistik dan juga optimasi lokasi. Menerapkan hasil optimasi lokasi pabrik untuk mencapai efisiensi biaya logistik jangka panjang. Secara berkala melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan biaya transportasi dan juga bahan baku agar keputusan operasional tetap relevan dengan kondisi pasar yang dinamis. Untuk yang kedua, bidang pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, menerapkan kebijakan jumlah 4 staf di pusat distribusi. Kemudian untuk yang keduanya, tetap membantu beban kerja harian, terutama saat terjadi lonjakan permintaan, untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Kemudian, untuk yang poin ketiganya, pengembangan penelitian berikutnya. Untuk pertamanya, itu memperluas model optimasi dengan mempertimbangkan faktor tambahan, yakni biaya tenaga kerja dan pajak, serta variasi permintaan musiman. Kemudian untuk poin keduanya, menggunakan metode simulasi pada analisis antrean untuk memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap kondisi operasional yang kompleks. Kemudian kembali lagi kepada Bu Indah, itulah untuk kesimpulan dan sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Iman. Sangat jelas ya semuanya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa melalui metode optimasi lokasi dan analisis antrian dengan bantuan perangkat lunak seperti Microsoft Excel dan POM-QM for Windows sangat efektif ya dalam mendukung proses pengambilan keputusan operasional perusahaan. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam malam Terima kasih. semuanya.